Harold Wilson mengatakan, "A week is a long time in politics." Dalam dunia politik, 1 minggu itu adalah hari yang sangat lama. Beberapa hari lagi, kita akan memilih presiden kita. Tapi begitu lama terasa, apalagi bagi mereka yang sedang berkontestasi, bukan partai politik. Teman-teman, ya kembali kita mau bicara soal yang aneh ya buat saya, mengejutkan buat saya, terkait dengan permohonan maaf ya Prabowo. Ketika Prabowo menyampaikan secara terbuka kepada publik bahwa ia meminta maaf, andai kata sekiranya apa yang dia lakukan, dia katakan sikapnya menyakiti atau melukai pihak-pihak tertentu. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah mengapa kemudian dua paslon yang lain tidak mengatakan itu? Apakah kemudian mengatakan bahwa, oh iya, kan Anda yang melanggar etik, kami tidak, jadi kami tidak perlu harus menyampaikan permohonan maaf. Tapi apapun itu, whatever, itu semua kembali kepada calon masing-masing ya. Baik, kita mau bicara terlebih dahulu ya, sebuah buku yang ditulis oleh Dr. Swart ya, yaitu The Magic of Thinking Big ya. Ini formulasi magic ya, sesuatu yang membicarakan tentang kebesaran dalam berpikir ya, yang mengajarkan kepada kita bahwa Anda bisa maju dan besar bila lebih dulu bisa berpikir besar, dan terutama dia bicara tentang berjiwa besar. Nah, apakah permintaan maaf Prabowo ini merupakan bagian yang dikatakan oleh Dr. Swart ya, bukan hanya menunjukkan pikiran yang besar, tetapi jiwa besar dari seorang Prabowo, atau itu merupakan bagian dari gimmick lagi, ya? Kita tidak pernah tahu. Tetapi bagaimanapun juga kita perlu apresiasi sebagai orang Timur, orang Indonesia, ya, orang Timur, orang Indonesia itu, ya, hal-hal seperti kata minta tolong, terima kasih, minta maaf, itu adalah kata-kata ajaib yang bisa mengubah banyak keadaan. Terlepas apakah itu disampaikan secara tulus atau tidak tulus. Bahwa semua kata-kata itu selalu biasanya mencairkan ketegangan, mencairkan kebekuan, menjadi sebuah jembatan lintas bagi sebuah komunikasi yang penuh kedamaian. Nah, di sini ya saya harus mengatakan mengapresiasi, karena saya cukup terkejut dengan pernyataan yang saya tidak sangka-sangka ini, karena biasanya saya tidak pernah menonton sampai habis pada closing statement, karena menurut saya itu merupakan simpulan. Tapi kali ini saya kecelek, orang bilang ya, ternyata ada satu momen penting yang disampaikan oleh Prabowo ya, terkait dengan permintaan maaf. Nah, menurut saya tadi, terlepas dari persoalan beliau tulus atau tidak, ini menunjukkan sebuah tanda-tanda kebesaran jiwa dari seorang Prabowo ya. Dia meminta maaf kepada setiap orang yang merasa terluka atau dilukai oleh perkataannya, sebab dia sadar bahwa dia banyak menyampaikan atau katakanlah beberapa kali menyampaikan sesuatu yang potensial melukai orang lain. Ini sekira ajakan, undangan bagi kita semua untuk bermaaf-maafan atau meminta maaf sekiranya apa yang kita sampaikan itu melukai orang lain. Karena bagaimanapun juga ya, kita bicara tentang standing position ya, posisi kita masing-masing itu punya sistem nilai yang berbeda, punya akumulasi pengetahuan yang berbeda, sehingga seringkali apa yang kita sampaikan itu yang maksudnya adalah baik dipersepsi secara tidak baik ya. Bahkan apa yang kita sampaikan memang terang-terangan tidak baik, bisa jadi dipersepsi oleh orang lain itu baik, bahkan bagi dirinya sendiri. Ya, misalkan ketika yang seorang mengatakan Anda melanggar etik ya. Nah, padahal terang-terangan menurut katakanlah standar nilai universal kita, bahwa apa yang disampaikan oleh semua pihak itu ya sangat kelihatan bahwa juga melanggar etika, sen quote ya. Nah, cuma kan susah ketika kita berdebat persoalan etika ini ya. Etika ini selalu punya batasan-batasan tertentu. Dia tidak bisa kemudian mampu menjawab semua persoalan-persoalan yang ada pada semua situasi-situasi yang sangat kompleks.
nanti ini akan baik, kita akan bahas secara tersendiri sebagaimana yang saya sampaikan. Tapi sekali lagi, ini momentum bagi kita untuk terus ya sampai pada waktu pencoblosan, sekalipun ini terasa lama ya, penuh dengan debar-debar, tetapi bagaimanapun ini sebuah demokrasi bagi kita. Ya, yuk, apapun pesan, apapun pilihan teman-teman, itu sah-sah saja. Teman-teman berhak memilih siapa yang diyakini bisa membawa nahkoda pelayaran bahtera negara kita ini di bawah seorang jurumudi yang seperti apa, seorang pemimpin seperti apa. Itu semua ada di pikiran dan hati nurani teman-teman. Mari berdemokrasi yang sehat, bukan partai politik.